Dita Agusta, mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi akuntansi keuangan di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan nomor peserta 201502946952. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi pokok hak atas kekayaan intelektual di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Ini kursinya tolong dirapikan dulu, terus sampah-sampah di bawah meja tolong dilihat dulu sebelum kita mulai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ali, Hadir Bu, tetap semangat. oke. Fasya, Imelda, Hadir Bu, tetap semangat. oke. Mana semangatnya kok? Suaranya tetap semangat. Fardi, Hadir Bu, selalu semangat. ya. Faiza Maditya, Hadir Bu, tetap semangat. Noprinski, Nopriansa. Saya Bu, selalu hadir. Baik ya. Hadir semua ya hari ini. Nah, kenapa tadi Ibu minta kalian untuk absensinya sambil mengucapkan kalimat yang bersemangat dan harus beda-beda? Itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau sering kita sebut dengan hak cipta. Nah, yang namanya hak cipta, yang namanya hak atas kekayaan intelektual itu kan adalah kreativitas yang kita punya sendiri. Harus beda-beda, tidak boleh sama. Itulah tujuan dari kenapa kita harus belajar hak cipta, agar kita tidak serta-merta mengambil ide orang lain terus mengakui jadi milik kita, atau kita serta-merta mengambil hasil produk orang lain kemudian diakui jadi milik kita. Nah, ini aku sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran dan agenda pembelajaran kita pada hari ini. Sampaikan di awal waktu kita absensi tadi bahwa topik pembahasan kita atau topik pelajaran kita hari ini adalah hak atas kekayaan intelektual. Namun sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang sudah paham belum hak atas kekayaan intelektual itu apa? Kemudian contohnya tuh seperti apa? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Oke. Menurut pengetahuan kamu aja. Silakan angkat tangan, yuk. Oke, Adit, apa Adit? Hak cipta tidak dimiliki orang lain. Oke, dari milik orang lain. Apa lagi? Ya, Nopri. hak cipta tidak menyerupai hasil karya seni orang. Oke. Tadi kamu sudah nyampein nih bahwa hak atas kekayaan intelektual itu ada kaitannya dengan hak milik sendiri, bukan punya orang lain, kemudian hasil karya sendiri, hasil ciptaan sendiri. Sekarang ada nggak yang bisa kasih contoh hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta itu apa saja? Silahkan angkat tangannya. Oke, Seka. Merek, bentuk, Oke, merek, bentuk, ada lagi? Silakan angkat tangan. Ya, Lagu dan video. lagu, video, apa lagi? Oke, tidak ada. Tidak ada. Oke, Padi, Film. film. Ya, jadi Tadi sudah dijawab nih apa yang dimaksud hak atas kekayaan intelektual. Udah dijawab contoh-contohnya, kalian sebutin ada di lagu, ada di video, ada di film juga. Nah, yang kamu sampaikan tadi benar atau salah? Menurut kamu? Betul dong, karena semua yang kamu sebutkan tadi
Berarti artinya kamu secara tidak langsung sudah tahu bahwa oh ini namanya hak cipta, oh ini yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Berarti kita nggak boleh menciplak, kita nggak boleh mengambil ide orang lain kemudian diakui seolah-olah milik kita, ya kan? Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada agenda pembelajaran kita hari ini. Agenda kita hari ini adalah kita akan menggunakan media virtual reality untuk melihat masalah yang akan kita diskusikan nanti dalam kelompok. Kemudian nanti Ibu akan bagikan QR code juga kepada kamu. QR code ini isinya LKPD sama bahan ajar yang bisa kamu jadi referensi untuk dibaca. Kemudian kita akan berdiskusi, terakhir baru kita mempresentasikan hasil diskusi itu nanti di depan kelas. Sama teman-teman yang tidak maju presentasi itu boleh memberikan umpan balik kepada teman-teman yang maju presentasi. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Kenapa kita belajar hak atas kekayaan intelektual? Dan tujuan kita belajar hari ini, pertama itu untuk memahami konsep hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Ibu singkat aja ya nanti ya, kita akan sebut dengan HAKI. Kedua, menerapkan prosedur pengurusan HAKI. Ketiga, menyiapkan dokumen pengajuan HAKI. Dan keempat, mendemonstrasikan. Yuk, ada yang tahu nggak demonstrasi itu apa? Menampilkan uji coba tentang pengajuan hak atas kekayaan intelektual. Anak-anak, ini ada QR code. Ini akan Ibu bagikan. Kemudian kamu akan scan-nya lewat QR code scanner, lewat handphonenya masing-masing. Tata cara installnya sudah Ibu sampaikan di WhatsApp grup ya. Oke. Nah, dalam QR code ini nanti akan ada website, di mana website itu mengarahkan kamu ke sumber bacaan atau sumber referensi atau bahan ajar tentang HAKI ini tadi. Kemudian ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja yang harus kita selesaikan untuk pertemuan pada hari ini. Nah, anak-anak, sampai di sini ditanyakan dulu sebelum Ibu bagikan QR code-nya. Oke, tidak ada, baik Ibu bagikan ya QR code-nya. Silahkan nanti di-scan lewat HP-nya masing-masing. Ini nanti bisa ganti di sini ya. Silakan di-scan dulu yuk, sama-sama. Oke, gimana? Sudah di-scan ya QR code-nya? Ya, di sana ada bahan ajar, kemudian ada juga LKPD. Di LKPD itu nanti akan bisa kamu baca apa saja yang perlu kita lakukan hari ini, dimulai dari masalah yang akan kita selesaikan sama-sama atau masalah yang akan kita diskusikan sama-sama. Baik, kemarin juga sudah Ibu minta kalian untuk menginstal Milea Lab. Nah, sekarang silahkan masuk kepada kode yang di depan, masukkan kode kelasnya di Milea Lab. Nanti akan dijumpai masalah HAKI yang akan kita selesaikan. Silahkan ya. Ya, yang ini, oke. Masukkan kodenya di depan. Ya. Semua ya ke Milea lainnya dilihat lewat handphonenya. Nanti juga bisa kita pakai VR board. VR boardnya kita gunakan nanti pada saat berkelompok saja. Ibu sampaikan secara umum dulu masalah yang akan kita diskusikan sama-sama. Dan sudah kamu buka lewat Milea Lab melalui kode akun yang di depan. Jadi sudah tampil semua ya, seperti yang ini. Ya, oke, sudah tampil semua. Jadi ini adalah masalah yang akan kita selesaikan sama-sama. Jadi di daerah ini adalah kota-kota besar, di mana ini termasuk kota industri. Mereka punya merek dagang, punya produk yang mayoritas sama. Nah, kamu adalah salah satu pengusaha baru di tempat tersebut. Agar produk kamu, merek kamu itu
tidak diklaim oleh orang lain atau diakui oleh orang lain sebagai milik mereka, apa yang perlu kamu lakukan agar produk ataupun merek kamu itu menjadi pembeda di antara produk-produk yang sejenis? Karena dalam masalah ini kamu punya produk yang sama sejenis nih dengan dengan pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, jadi itu masalah utamanya. Nanti kita akan lihat lagi lewat VR board biar lebih jelasnya. Di sini ada bahan ajar, itu bisa diklik mengarahkan ke sumber atau materinya, buku modul, semacam modul itu. Oke, nah nih, ya. Kemudian di bawahnya nanti ada LKPD. Sekarang Ibu minta kamu untuk berkelompok dulu. Jadi satu kelompok itu bisa 3 atau 4 orang. Silakan untuk mengambil posisi masing-masing dan teman-teman kelompoknya. Kursinya boleh digeser. Kalau tidak nyaman mejanya juga boleh geser. Dapat kelompok. Oke, ini bisa digabungin ya, Oke. Jadi 3 kelompok juga nggak apa-apa. Ya baiknya kita ada 3 kelompok. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dapat kelompok semua atau ada yang belum mendapatkan kelompok? Baik, sudah semua ya. Ini Ibu sudah punya 2 VR board. Jadi tadi kita sudah masuk ke lab. Awalnya kan kita baru lihat lewat handphone ya. Sekarang kamu sudah berkelompok, maka nanti Ibu akan berkeliling untuk menguji cobakan VR board ini kepada masing-masing kelompok. Jadi nanti kamu bisa melihat masalahnya lebih jelas, bisa berdiskusi dengan lebih aktif lagi karena sudah melihat masalahnya lebih dekat ya. Karena seolah-olah kalau dalam virtual reality ini seolah-olah benar-benar kita berada di sana. Baik, oke, kelompoknya email, kemudian kelompoknya Doni, WTV, OMD. Ya, oke. Kemudian klik join. Oke, kalau sudah silakan boleh dibuka nih. Oke, sudah sampai ke sini semuanya. Kelompoknya email itu pakai non giro, kemudian kelompoknya Ristanto dan Nopri ini pakai Ananto. Itu Nop. Oops. Nih ya, nih, sini Ristanto nih. Nah, yang ini. Oke. Nah, bisa. Dari situ di VR board ini ada masalah yang harus kamu pecahkan. Diskusikan sama-sama masalahnya nih. Silahkan dipakai toh. Doni. Pasti Doni. Oke. Nah, itu ada titiknya. Jadi nanti kamu akan ketemu screen-nya, baik yang pakai HP maupun yang pakai VR board. Screen-nya itu nanti akan tetap ketemu dengan screen ini. Nah, dulu. Sudah. Gak apa-apa, dilepasin aja gak apa-apa. Nah, di situ apa yang dilihat oleh Doni Don? Mati. Oh, masih mati ya dia? Belum tayang? Coba dikeluarin dulu.
Sudah ada yang pakai VR board, sudah ada yang pakai HP. Jadi coba dilihat lagi dulu masalahnya tadi. Walaupun sudah Ibu sampaikan di awal, tapi dilihat lagi dulu, diamati dengan sangat cermat, diamati dengan sangat teliti, sehingga nanti bisa menghasilkan ide-ide baru apa saja yang bisa kita lakukan agar produk kita itu tidak ditiru oleh orang lain. Baik, silakan. Ibu sambil berkeliling ya, kalau yang mau bertanya atau diskusikan. Ya, oke. Itu Doni, udah? Kalau dia lagi? HP ini kiri. Ini apa kamu? Coba. Silon. Tidak apa-apa. Ini yang pakai HP ya, nggak pakai VR board tadi. Yang dilihat benar nggak ada gambar kotak-kotak? Oh masih loading ya? Ini, masih ini siapa? Oh, udah. Ada satu lagi VR boardnya kan? Tolong bantuan ya. Baru masuk ya? Nah iya, dia akan dilihat tuh ada kotak-kotak. Ini siapa yang sudah masuk? Anak-anak kita sepakati dulu ya waktu pengerjaannya, waktu diskusi dan waktu mendesainnya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Oke, 30 menit ya. Baik ya, 30 menit. Silahkan manfaatkan waktunya dengan baik, berdiskusi semuanya. Nah, yang di website atau QR code tadi itu bisa kalian baca, bisa kalian jadiin sumber referensi juga. Ada bahan ajar di sana. Kemudian LKPD-nya itu tolong diisi dengan nama, kemudian nanti hasil diskusinya seperti apa. Jangan tidak diisi. Kalau nggak diisi nanti tidak bisa ini. Ya, oke, silahkan berdiskusi. Ada satu yang buka VR board, kemudian ada satu yang buka, oke, ini bisa pakai play. Oke, ini. Nah, ini ada yang pakai QR, QR-nya dibuka, pakai, jadi ada LKPD di sana. Iya. Nah, ini ada LKPD-nya di sini. Ini, lembar kerja peserta didik. Oke, ini kemudian terus dulu. Oke, jadi Ibu berkeliling, ada yang tanya, kemudian masih ada yang bingung. Jadi untuk LKPD itu ada di QR code. Nah, sudah Ibu pandu tadi ya, kelompok yang tidak bisa, kelompok siapa, kelompoknya sama ya. Nah, di situ nanti kelompoknya sama dan kelompok yang lain akan melihat nih, akan lihat apa aja yang perlu kita kerjakan hari ini. Nah, ini. Jadi ada kegiatannya, ada informasi pentingnya, kemudian lagi baru langkah-langkah kegiatan. Jadi kamu diskusikan bagaimana agar produk itu tidak ditiru oleh orang lain, apa saja yang perlu kita lakukan agar produk tidak ditiru oleh orang lain. Kemudian apapun hasil diskusi kita itu dituangkan ke dalam mind map. Mind mapnya itu seperti apa? Mind map seperti peta pikiran. Peta pikiran itu yang seperti apa bentuknya? Nanti kalian akan menggunakan Canva untuk membuatnya. Di Canva itu akan ada template tentang mind map seperti ini. Ini ya. Nah ini, ada seperti ini nih. Jadi nanti yang di tengah-tengah itu adalah ide utamanya atau produknya apa, kemudian nanti bagaimana caranya, kecil-kecil itu caranya agar tidak ditiru oleh orang lain. Oke. Mind map-nya itu kamu buat dari Canva.
Punya semua kan aplikasi Canva? Oke, kalau punya sambil dilihat LKPD, kemudian sambil lihat juga masalah lewat VR board, itu seperti yang dilakukan oleh Nopri, ya VR board. Nah, sama satu lagi, buka Canva-nya, cari template mind map atau peta pikiran, nanti kamu masukkan di sana. Baik, silahkan bekerja. Dari produk kamu dicuri idenya oleh orang lain apa saja. Ya, diskusi sama-sama. Apa ya kira-kira ya? Buat apa ya? Apa bikin produknya itu dijadikan seperti apa, gitu kan? Ada api. Ini masih lihat itu. Kotak sepatu. Sepatu. Nah, itu buka LKPD-nya, ada ya. LKPD-nya itu dilihat. Kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar produk kamu itu tidak ditiru oleh kelompok saing atau pesaing lainnya ya? Membuat karya yang tidak bisa, yang susah ditiru. Buat kayak suatu itu coba diskusiin sama teman-teman kamu. Cuman kalau misalnya ini gitu. Ada teman kalian email itu sudah buka mind map. Nah ini nih mind map itu bisa seperti ini. Nah tinggal nanti kamu masukkan ide-idenya apa saja tuh yang biar produk kamu tidak ditiru sama orang lain atau pesaingnya. Dan nanti kan cara, nah ini udah paham ya cara ganti tulisannya kan? Udah tinggal diganti-ganti lagi aja. Oke, silakan diganti sama kelompoknya. Baik, semuanya gimana? Sudah selesai? Ibu cek satu persatu dulu ya. Ibu cek satu-satu. Oke, kelompoknya email. Oke, wah kelompoknya email udah selesai nih. Kelompoknya Istanto, Doni, sama Niki. Oke, sudah selesai juga. Sudah selesai juga. Sudah selesai. Oke, baik. Semuanya sudah selesai. Ini sudah ada dikirim ke ibu ya hasil presentasinya. Ibu tayangkan di sini. Baik, kelompok 2 ya, udah selesai ngirimin. Yuk, kelompok 2 siapa? Oke, Mel dan teman-teman silahkan maju ke depan Mel dan teman-teman. Tampilkan dulu. Yang lain mohon diperhatikan, ini hasil dari diskusi dari kelompok 2. Mereka sudah mendiskusikan apa yang harus dilakukan agar produk kita itu tidak dicuri oleh orang lain. Ya, silakan kepada kelompoknya email dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Siapa nanti yang melakukan presentasinya? Bergantian ya? Hasil presentasi kami cara menghindari pemalsuan produk, yaitu yang pertama dengan desain kemasan produk, mencermati hal-hal detail seperti kualitas produk juga kemasan produk. Dan juga dengan stiker hologram, menjaga keaslian produk dengan stiker hologram. Membuat QR code yang terenkripsi dengan baik. Security Inc.
membantu menjaga keamanan produk Anda yang kode orisinalnya hanya dapat dilihat oleh sorotan sinar UV. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sesi tanya jawab. Kelompok yang ingin bertanya silakan angkat tangan, ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang presentasi dari kalian. Bagaimana apabila produknya bersamaan dengan makanan, bagaimana agar cara terhindar dari menghindari pemalsuan produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompoknya email. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Jika produk makanan walaupun ada banyak peniru, biasanya yang membedakan adalah soal rasa dan takaran bumbu yang digunakan. Nah, agar terhindar Baik, dari ini dia sedang pemalsuan mengacak. dan ketika konsumsi Ya, produk setelah tersebut nanti telah muncul, masuk kalian bisa langsung mengerjakan post testnya dengan memilih gambar-gambar yang cocok sesuai dengan yang ditampilkan pada aplikasi game post test. Bagaimana kelompoknya Istanbul dengan jawaban dari kelompok ini? Baik. Terima kasih, cukup memuaskan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh dicukupkan kelompoknya email. Silakan dicukupkan dan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah tanya jawab, terus sebelumnya teman kamu sudah presentasi. Nah, apa nih yang bisa kita simpulin dari hak atas kekayaan intelektual? Artinya apa? Kita harus punya sesuatu yang unik, betul. Ada lagi, kita harus punya sesuatu yang beda, menarik, unik, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual ini dapat kita terapkan pada produk adalah dengan cara membuat produk kita itu unik. Unik itu artinya beda dari orang lain. Menarik, ya itu artinya orang-orang ketika lihat produk kita tuh, oh aku mau nih beli produknya. Nah itu. Oke, semuanya bisa menyimpulkan ya apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian Ibu punya satu tayangan. Bu mau lihat perasaan kalian, perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini menggunakan VR board, kemudian menggunakan QR code, menggambar lewat Canva. Dari 4 gambar emoji ini, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu senang? Apakah kamu sedih? Apakah kamu marah? Atau kamu biasa aja? Gimana emosi kamu sekarang? Senang. Oke, senang. Berarti tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian. Tapi ada satu kalimat motivasi buat Ibu. Kebaikan itu menular. Sudahkah menularkan kebaikan itu hari ini? Jangan lupa, ini masih pagi. Silahkan tularkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk hari ini. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya, minggu depan kita akan masuk kepada materi tentang menerapkan pengajuan haki.
bagaimana menerapkannya, dokumen apa yang perlu disiapkan. Silahkan kamu pelajari, untuk minggu depan kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Terima kasih, silahkan kembali lagi ke tempat duduknya, mejanya dirapikan kembali ya. Dari kelas ini mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.